Oke, jadi sebenarnya gue pengen bahas permasalahan pernikahan. Berarti masalahnya udah berat banget gitu kali ya. Jadi kesepakatan, komitmen, sama komunikasi. Kalaupun memang dicoba gagal, ya coba terus aja gitu ya. Ya, gue belajar konflik tuh pasti ada, karena kan kita bukan makhluk yang sempurna, dua belah pihak masih banyak kelemahan. Tapi gue belajar setiap konflik itu bukan hanya belajar menyelesaikan solusi. Dari konflik itu, apakah gue ini jadi orang yang lebih dewasa? Apakah gue jadi makin ngerti istri gue gitu loh ya? Oh, itu penting banget tuh. Nah, sama juga istri juga harus belajar. Nah, dari hal ini, apakah dia makin dewasa? Nah, satu hal lagi sih, kalau ngatasin konflik atau ngatur waktu gitu ya, jangan belajar nuntut juga sih. Tuntutan baik gitu ya, tapi kita dalam pernikahan kalau menuntut terus mendingan jadi jaksa aja ya, jangan. Daripada harus nuntut gitu ya. Satu hal yang saya belajar, pernikahan itu adalah tanggung jawab saya sebagai pria, dan kalau istri juga harus belajar, pernikahan ini tanggung jawab saya sebagai istri. Jadi ketika kita masuk dalam pernikahan, tidak menuntut suami gua harus begini, gua harus gini, enggak gitu. Dua-duanya bertanggung jawab. Keberhasilan dan kesuksesan ini tanggung jawab pribadi masing-masing, baik suami maupun istri. Jadi ketika kita masuk dalam kesepakatan, komitmen, dan komunikasi, kita nggak tunggu-tungguan, nggak lihat salah siapa, kalau salah disalahin, nggak gitu. Tapi dua belah pihak mengusahakan untuk bisa memberikan yang terbaik dalam apa yang mereka bisa berikan, kurang lebih begitu. Walaupun biasanya setiap masalah itu biasanya tergantung ego siapa yang mesti dikorbanin, iya nggak sih? Kayak misalkan tadi, misalnya kita udah selesai masalah, terus kita belajar sesuatu, misalnya mau berubah untuk jadi yang lebih baik lagi, terus kan kita doang nih yang berubah nih. Iya. Kasih itu satu tidak menuntut, sudah pasti itu ya, kasih tidak menuntut. Dan kasih itu yang pertama, yang kedua itu harus tulus. Ya, kalau tulus maksudnya apa? Kemarin saya sempat nanya sama Martin, sama Eca gitu ya. Kamu pasanganmu ngasih tulus nggak? Spontan kan kalian jawab, ya, tulus. Pasti dong. Tulus ya. dong. Nah, biasanya kita gitu, kalau ditanya tulus nggak? Tulus. Tapi kadang-kadang Afgan tapi nggak tulus. Penyanyi dong. Oh iya, maaf. Nah, tapi spontan kalau saya tanya pasti jawabnya tulus. Iya. Nah, tapi apa maksud kata tulus? Tulus itu kan artinya tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Kalau yang nama cinta, namanya kasih, seharusnya kita mengasihi orang itu tanpa dia harus melakukan apapun sama kita. Nah, itu kan definisi tulus. Ya kan? Jadi kalau kita benar-benar mengasihi orang itu, kasih itu selalu, saya kalau di dalam kalimat, kasih itu titik, mencintai itu titik, tanpa syarat. Kasih itu bukan pakai koma. Saya cinta, tapi ya dia harus begini-begini dulu sama saya. Kayak saya cinta, koma, asal dia melakukan hal-hal ini kepada saya. Enggak, kalau kasih atau cinta itu titik. Saya mencintai titik, tanpa syarat, tanpa ada tapi, tanpa ada asal atau apapun juga. Jadi kayak kalau dalam hal ini berarti oke, karena saya cinta sama istri saya akan berubah. Walaupun dia tidak berubah. Betul. Iya. Ya karena nggak berubah itu dalam arti kayak misalkan kan gue kan udah berubah nih, aduh lebih sabar dong. Itu kan gue mengharapkan dia berubah dong berarti kan. Nah berarti walaupun gue berubah, dia tidak tetap jadi orang yang sama. Tapi memang balik lagi, makanya ini. Tapi kalau misalnya dibalik kan gitu, maksudnya lo bilang lo mau berubah, lo belajar sesuatu nih, terus habis itu pada saat ketemu hal yang sama pasti kan mereka pun juga ngelihat bahwa ternyata lo tidak berubah, terus kenapa gue juga mesti berubah gitu kan. Tapi gini sih bener juga, maksudnya gue jadi kayak ngobrol gini jadi kepikiran apa yang diharapkan sama istri gue itu sebenarnya kan bukan buat dia, bukan buat kepentingan dia doang, tapi untuk kepentingan kita gitu loh, sebagai memang keluarga. Kalau mau bikin keluarga yang jadi lebih baik, yang harus gue lakukan adalah ini gitu loh, tapi gue suka lupa untuk melakukan itu gitu. Gagal mengingat ya. Nah, makanya itu tadi poinnya adalah kita harus sepakat dulu
Nah, sepakat itu lebih baik sih kalau ditulis gitu loh ya. Sehingga lu nggak gampang lupa. Saya pernah kok saya tulis semua setelah 8 poin terus saya tanda tangan. Tanda tangan. Lupa. Lu taruhnya di mana? Taruhnya di mana? Di meja di figura. Biar saya bisa lihat. Masih saja lupa. Masih saja lupa. Gimana ya gitu Wah. kayak. Maaf nih, lu istri lu landlord ya? Enggak, itu maksudnya kayak ada kata-kata mutiara gitu kan. Kayak gitulah. Di tanda tangan, di figura. Nah, mungkin dari sini kalau kita udah tahu kalau lu lupa aja akut gitu ya. Mungkin Noni daripada nunggu untuk lu lupa lagi atau gagal lagi ya. Gimana kalau lu minta sama dia, tolongin gue dong. Lu kan tahu gue ini mudah lupa. Melibatkan ya? Ya, benar-benar melibatkan. Tadi lagi ya komitmen sama komunikasi. Libatin aja, tolong dong ingetin gue kalau gue ini lupa atau apa gitu loh. Dan sepakat. Dan lu kalau lagi diingetin jangan ribet amat sih gitu. Itu kan biasanya cowok gitu loh. Kalau diingetin. Nah, kalau diingetin. Karena cewek ketika dibilangin ingetin, dia akan ngingetin lu pasti deh berkali-kali dan tiap kali gitu loh ya. Jadi lu waktu mau ngomong ini siapkan hati, mental, jiwa, perasaan gitu loh ya, kerohanian, dekat sama Tuhan. Nah itu perlu banget. Dan lu juga nggak bisa mengharapkan istri lu ntar bakal mengingetin lu kayak Google Maps ya. Iya. 400 meter belok kiri tanpa ada emosi gitu. 400 meter belok lagi kampret loh handphonenya. Kan tadi gua udah bilang 400 meter. Berarti kan udah deket gitu. Nah, iya. Tapi nggak apa-apa tadi asal konflik tadi itu mendewasakan. Jadi konflik itu kenapa kita nggak suka? Karena konflik itu menjauhkan. Enggak loh, konflik itu justru membuat kita harus lebih intim, harus mengenal pasangan kita lebih baik. Ya. Jadi kalau konflik itu saya suka enggak. Nggak suka aja kalau ketika ngejalaninnya. Oke. Tapi kalau kita makin dewasa kita ngerti bahwa konflik ini yang membuat kita harus gesekan dan makin dekat ya. Konflik itu pasti karena kita dekat. Lidah ini luka karena kegigit, nggak pernah keinjak kaki bro. Ya mungkin juga lebih bagus misalnya kita kasih satu habit sedikit gitu ya, setiap pagi gitu ya. Kita kan biasanya udah buru-buru nih, ya buru-buru go gitu ya, kalendernya, waktunya kita, jadwalnya kita. Mungkin lo kalau lo bisa pilih pagi atau pilih malam di mana lo duduk, cuma share aja, gue ngelakuin ini, besok gue mau ngelakuin ini gitu loh ya. Kalau seminggu sekali nggak bisa, setiap hari nggak bisa, ya mungkin seminggu sekali. Ya, jadi simpel gue ini minggu depan rencananya begini gitu loh ya. Dari situ aja dulu, pelan-pelan nanti akhirnya kan istilahnya kita bisa kalau main basket itu ngelempar tanpa ngelihat tuh udah bisa. Kalau sekarang nggak bisa, lu harus lihat, harus tahu itu. Jadi ya. Benar. Ya, itu masih biasain update gitu ya. Jadi biasain ngedribble. Ya, kalau orang tenggo tuh ya ke kiri kanan. Iya. Pertama harus ngomong mungkin 1, 2, 3. Jadi ada kodenya. Tapi lama-lama kan makin mahir, makin ngerti. Jadi lu lead kemana aja, cewek lu belok gitu, istri lu belok untuk bisa ngikutin lu. Tapi di awal-awal kaki keinjak udah pasti sakit nggak sakit gitu ya. Itu kayak nari tenggo lah kita belajar. Jadi solusinya adalah di sini belajar tenggo. Ya nambah-nambahin PR gua. Itu ada masuk dalam PR. Gua rencananya memang dulu. Yang akan disepakati, ditandatangani dan dilaminating. Iya. Enggak dilaminating dong. Enggak ya. Enggak perlu. Iya. Kalau dari orang yang sukses kita tuh dapat inspirasi. Iya. Gitu ya. Kita lihat hidupnya lebih sukses dari kita bisa lihat inspirasi. Tapi kalau dari orang kayak kita nih yang sini yang masih banyak kegagalan dan kelemahan, kita juga bisa dapat motivasi sih. Nah, motivasi untuk tidak melakukan apa yang kami lakukan. Iya. Gitu. Jadi paling nggak belajar. Iya, mungkin buat teman-teman yang dengerin ini, tolong jangan tiru Martin. Iya, gue bilang. Iyalah jangan ditiru lah, masa ditiru. Iya, benar.
Iya. Saya juga betul. Tapi kita bisa belajar dari kesalahannya Martin. Iya betul. Paling nggak dari video ini kita tahu apa aja kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan jangan ditiru. Dan jangan penasaran kalau ikutin gua tuh apa yang akan kalian alami, jangan. Jadi belajar aja supaya kalian tidak mengalami apa yang gua alami gitu kan. Tapi ya maksudnya ini sebenarnya lebih ke membangun habit, membangun kebiasaan yang baik supaya tidak bertambah besar gitu Betul. permasalahannya. Sebenarnya itu doang sih. Bikin video pun juga salah satu upaya supaya belajar untuk tidak gampang lupa lagi gitu kan. Iya benar, Iya kan? bener banget. Iya. Ya makanya kayak gini-gini yang remeh-remeh begini sebenarnya harus kita tuntasin sih. Kalau yang kecil-kecil aja kita nggak tuntas-tuntas, gimana bisa dapat yang gede-gede gitu. Karena hidup ini kan jalan terus. Nah. Hidup ini kalau pengalaman saya nih 17 tahun nikah, hampir 18 tahun, hidup ini nggak bakal lebih gampang gitu loh. Tapi tantangan tuh makin berat malah gitu ya. Tapi survive kenapa? Karena kita udah memutuskan untuk jadi pribadi yang lebih kuat. Saya ini tantangannya jauh lebih besar, tapi kok bisa diatasin? Karena saya lebih kuat dari yang kemarin. Saya lebih kuat dari tahun yang lalu gitu ya. Nah kalau dalam pernikahan yang remeh-remeh nggak di take care dengan baik gitu ya, di depan, badannya lebih gede. Apalagi cowok ya. Ya kan nanti balance sih kalau udah punya anak, nanti kalau anaknya gede ngedidik anak gitu ya. Anak saya udah remaja punya masalahnya sendiri secara keuangan nih, dari cicil mobil, cicil rumah gitu ya. Terus anak sekolahnya ke universitas, makin gede. Nggak ada tantangan itu dalam hidup kita tuh, makin kecil tuh nggak ada gitu. Kebutuhannya jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa. Makanya remeh-remeh kayak begini, yuk saya ajak kita semua selesaiin secepat-cepatnya gitu loh. Jadi betul menjadi orang yang lebih kuat gitu. Iya. Thank you banget Komel. Iya. Anda tidak berterima kasih. Saya tamu loh. Anda juga belajar sesuatu dari sini. Iya sih. Iya. Anda berterima kasih juga pada saya. Iya. Thank you Eca. Oke semuanya. Gitu aja. Nanti gua akan bikin juga beberapa video juga yang ngebahas soal relationship, marriage. Ya karena ini Yang reflect pada pengalaman gua. Iya. Karena gue melihat ini bukan sesuatu yang gampang untuk dijalanin, Ya. gitu. Hubungan, pernikahan. Jadi gue rasa ini perlu dibikin, gitu. Perlu juga kalau ada feedback, ada masukan, terus di komen, gitu. Ada yang mau curhat juga boleh, gitu. Mau tanya gimana sih kalau gue punya masalah ini, gitu. Ya mungkin gue nggak bisa menjawab. Tapi gue mungkin bisa mengajak orang yang bisa menjawab gitu. Oke, gitu aja. Thank you banget, Ya, guys. Ya. Oke. Thank you for watching. Bye bye. Iya.